Halo teman-teman, kenalin nama aku Anggun Novi. Di sini aku akan menceritakan secara singkat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Agustus 1945, dunia telah menyaksikan peristiwa paling mengerikan sepanjang sejarah. Amerika telah menjatuhkan bom atom di dua kota penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan ini bukan hanya tentang berakhirnya Perang Dunia Kedua, tetapi juga peristiwa yang merenggut ratusan ribu nyawa dalam sekejap. Tubuh-tubuh yang lenyap, bayangan hitam yang terlihat di dinding, dan juga kota yang hancur menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya senjata nuklir. Kisah ini bercerita tentang penderitaan, ambisi, dan juga peringatan agar perang tidak pernah terjadi lagi. Untuk lebih memahami perang ini, kita akan mundur ke belakang menarik sejarahnya. Sejak awal 1900-an, Jepang muncul sebagai kekuatan baru di Asia. Ambisi mereka untuk membangun Asia Timur Raya membawa mereka untuk menginvasi Korea, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tetapi, ambisi ini berbenturan dengan negara barat seperti Inggris, Belanda, dan Prancis, negara yang lebih dulu menjajah kawasan itu. Maka dari itu, konflik Jepang pun meluas. Jepang akhirnya bergabung ke blok barat bersama Jerman dan Italia. Di Eropa, Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler memicu perang besar setelah menyerang Polandia pada 1 September 1939. Inggris dan Prancis langsung menyatakan perang, dan sejak itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Awalnya, Amerika Serikat berusaha bersikap netral, tetapi Jepang lebih dulu menyerang Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Lebih dari 2.400 tentara Amerika tewas, ratusan pesawat hancur, kapal-kapal perang musnah. Dan saat itulah Amerika Serikat resmi masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Eropa, kekuatan poros mulai runtuh. Italia lebih dulu tumbang setelah sekutu berhasil mendarat di Sisilia pada 1943. Rakyat bangkit untuk menentang Benito. Sang diktator ditangkap dan dieksekusi. Italia pun menyerah pada sekutu. Sementara itu, Jerman harus menanggung kekalahan telak. Pasukan Uni Soviet memukul mundur mereka di Stalin, dan pada Juni 1944, sekutu berhasil mendarat di Normandia. Tak lama dari itu, pada April 1945, Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin. Akhirnya, Jerman pun menyerah tanpa syarat. Namun berbeda dengan persekutuannya, Jepang memilih tetap bertahan. Doktrin Kaisar Hirohito, yang dianggap sebagai titisan dewa, berhasil membuat rakyat Jepang berani mati demi negara. Munculnya pasukan kamikaze, pilot bunuh diri dengan menabrakkan pesawat berisi bom ke kapal musuh. Bahkan, anak-anak dilatih membawa granat menuju tank musuh. Pertempuran Onikawa pada April 1945 yang paling berdarah. Banyak tentara Jepang dan Amerika tewas, warga sipil menjadi saksi betapa sulitnya menaklukkan Jepang. Melihat kegigihan Jepang, Amerika Serikat memperkirakan invasi yang dapat menewaskan hingga 1 juta tentaranya. Oleh karena itu, Amerika Serikat menyiapkan senjata rahasia, yaitu bom atom. Bom ini dikembangkan melalui proyek Manhattan yang melibatkan ribuan ilmuwan. Pada 16 Juli 1945, uji coba pertamanya di Gunung New Mexico berhasil. Akhirnya, sekutu mengeluarkan ultimatum melalui deklarasi Potsdam, menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran, tetapi Jepang menolak. Sekutu tidak main-main dengan ultimatumnya. Pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 terbang di atas kota Hiroshima. Pukul 8.15 pagi, bom Little Boy dijatuhkan. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan menggunakan mata. Gelombang panas lebih dari 40 derajat Celcius melelehkan tubuh manusia. Dalam sekejap, 70.000 nyawa melayang. Hiroshima lenyap dalam hitungan detik. Belum kering air mata rakyat Jepang. Pada
9 Agustus 1945, pesawat B-29 Boxcar menjatuhkan bom keduanya di kota Nagasaki. Bom plutonium ini diberi nama Patna. Lebih dari 70.000 nyawa tewas seketika. Dalam sekejap, Nagasaki berubah menjadi lautan api. 2 kota hancur, ratusan ribu nyawa melayang, dan kini Jepang kian terpojok. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur, serta Uni Soviet yang ikut menyatakan perang, Jepang akhirnya menyerah. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua resmi berakhir, tetapi dunia memasuki era penuh ketakutan, era senjata nuklir. Satu hal penting dari tragedi ini, perang selalu meninggalkan penderitaan. Kini, Hiroshima dan Nagasaki telah bangkit, bukan sebagai simbol kehancuran, tetapi sebagai simbol perdamaian.